Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini kami ada lagi karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Samuel 12 ayat 16 dan 18 bagian A. Tertulis demikian. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, di dalamnya kita akan temukan ada begitu banyak doa yang dijawab. Doa Musa dijawab Tuhan. Doa Ishak untuk istrinya Ribka dijawab Tuhan. Doa Yabes dijawab Tuhan. Doa Hana dijawab Tuhan. Doa-doa para murid Tuhan Yesus dijawab Tuhan. Ada banyak mujizat, tanda-tanda heran terjadi, kesembuhan terjadi, ada kelepasan dari kuasa kegelapan dan berbagai jawaban doa yang luar biasa lainnya. Perlu kita sadari, saudara, bahwa Tuhan selalu menjawab doa. Tapi ada dua jawaban dari Tuhan, yaitu jawaban ya dan satu lagi adalah jawaban tidak. Doa dari Musa, doa dari Hana, doa dari Yabes, doa dari tokoh-tokoh lainnya di dalam Alkitab dijawab ya oleh Tuhan. Begitu banyak, tapi ada juga doa-doa yang dijawab tidak oleh Tuhan. Nah, kita perlu belajar lebih dalam tentang hal ini. Khususnya dalam renungan kali ini, 3 doa yang dijawab tidak. Dan alasannya mengapa dijawab tidak oleh Tuhan. Yang pertama adalah doa dari Daud yang memohon kepada Tuhan agar anaknya hasil hubungannya dengan Batseba disembuhkan Tuhan sehingga tidak mengalami kematian. Kita baca dalam 2 Samuel 12 ayat 16 dan 18a ini. Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan semalam-malaman berbaring di tanah. Tapi pada hari yang ketujuh kita perhatikan, matilah anak itu. Daud berdoa luar biasa. Pakai puasa juga. Doa semalam-malaman. Dan berpuasa dengan begitu tekun. Tapi doa Daud dijawab tidak oleh Tuhan. Anak hasil hubungan gelapnya dengan Batseba mati. Mengapa doanya dijawab tidak oleh Tuhan? Karena Tuhan mau mengajar Daud untuk mengerti tentang konsekuensi dosa. Sekaligus juga kasih karunia pengampunan yang dari Tuhan. Seringkali saudara kita berdoa, minta pertolongan Tuhan agar terbebas dari masalah. Padahal masalah itu disebabkan oleh karena dosa, kesalahan kita. Kita ingin terbebas dari tanggung jawab, ingin terbebas dari hukuman. Dan karena itu kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan kaget kalau jawabannya adalah tidak. Kalau selalu kita dilepaskan dari masalah yang kita hasilkan sendiri, kita tidak akan belajar untuk menghargai bagaimana hidup dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, doa dari Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan 2 Korintus 12 ayat 7-9, di situ Paulus berdoa agar penderitaan yang dia alami diangkat oleh Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ada kalanya kita diizinkan Tuhan untuk mengalami jawaban tidak atas doa-doa kita, agar kita mengerti kebesaran kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan doa yang ketiga, saudara, adalah doa dari Tuhan Yesus ketika dia berdoa kepada Bapa. Dalam Matius 26 ayat 39, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Apa jawaban dari Bapa kepada Tuhan Yesus? Jawabannya adalah tidak. Tuhan Yesus harus menghadapi salib dan kematian. Mengapa jawaban tidak terjadi bagi Yesus? Adalah karena rencana keselamatan bagi semua orang harus dikerjakan. Ada kalanya kita mendapatkan jawaban tidak dari Tuhan karena ada maksud rencana Tuhan bagi setiap kita yang mungkin saat ini kita belum mengerti, tapi rencana itu akan kita pahami dengan berjalannya waktu dan lewat penyingkapan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendapatkan jawaban tidak atas doa-doa kita, jangan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan tidak peduli, tapi jawaban tidak berarti bahwa Tuhan punya rencana lain yang berbeda dan ada maksud Tuhan yang sempurna di balik semuanya itu. Biarlah kita tetap percaya, tetap setia, dan tetap berserah dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk selalu mengerti dan taat setia, berserah selalu kepadamu, meskipun doa kami mendapatkan jawaban tidak daripada-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, untuk mengerti kehendak-Mu dan berjalan di dalam rencana-Mu. Berkati kami semua di sepanjang hari ini, pimpin dan sertai kami agar kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat kesaksian. Lawatlah setiap kami Tuhan, kesembuhan, pertolongan Tuhan, mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.